Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Susanti. Saya dari kelas 11 RPS 1. Di sini saya akan mempresentasikan pemodelan dengan UML atau Unified Modeling Language dan metode SDLC atau Software Development Lifecycle. Sejarah UML yang ke-1. UML pada awalnya dikembangkan oleh 3 serangkai yang dikenal dengan julukan The Three Amigos, yang beranggotakan Grady Booth, Ivar Jacobson, Jim Brumbaugh. Pada awalnya UML diberi nama OOSE atau Object Oriented Software Engineering. Sejarah UML yang kedua. Sampai era tahun 1990, puluhan metodologi pemodelan berorientasi objek bermunculan di dunia. Di antaranya adalah metodologi Booth, metodologi Koch, metodologi OOSE, metodologi Wissbrock, dan sebagainya. Masa itu terkenal dengan perang metodologi atau metode Ward dalam pendesainan berorientasi objek. Masing-masing metodologi membawa notasi sendiri-sendiri yang mengakibatkan timbul masalah baru apabila kita bekerja sama dengan grup atau pemisahan lain yang menggunakan metodologi yang berlebihan. Sejarah UML yang ketiga. Dimulai pada bulan Oktober 1994, Booth, Brumbaugh, dan Jacobson yang merupakan 3 tokoh yang metodologinya banyak digunakan memelopori usaha untuk penyatuan metodologi pendesainan berorientasi objek. Pada tahun 1995, dirilis draft pertama dari UML versi 0,8. Sejak tahun 1996, pengembangan tersebut dikoordinasikan oleh Object Management Group. Tahun 1997, UML versi 1,1 muncul, dan saat ini versi terbaru adalah versi 1,5 yang dirilis bulan Maret 2003. Booth, Brumbaugh, dan Jacobson menyusun 3 buku serial tentang UML pada tahun 1999. Sejak saat itulah, UML telah menjelma menjadi standar bahasa pemodelan untuk aplikasi berorientasi objek. Selanjutnya, definisi UML. UML atau Unified Modeling Language adalah sebuah bahasa untuk menentukan visualisasi, konstruksi, dan mendokumentasikan artefak atau bagian dari informasi yang digunakan dalam suatu proses pembuatan perangkat lunak. Artefak dapat berupa model, deskripsi, atau perangkat lunak dari sistem perangkat lunak, seperti pada pemodelan bisnis dan sistem non-perangkat lunak lainnya. Dan selanjutnya adalah tujuan model. Model membantu untuk memvisualisasikan objek. Model membantu memberikan gambaran struktur atau perilaku. Model digunakan untuk menyediakan template ketika membangun sebuah sistem. Model digunakan untuk mendokumentasikan keputusan yang telah dibuat. Ada 5 hal yang wajib diperhatikan. Setiap model menampilkan tingkat abstraksi yang berbeda-beda. Semakin baik sebuah model, semakin baik gambaran yang diberikan atas objek yang mewakili. Model yang dipilih akan mempengaruhi bentuk solusi yang akan dihasilkan. Terkadang sebuah model tidak cukup menggambarkan objek yang diwakili. Tidak ada model tunggal yang memadai, diperlukan satu set model untuk menyelesaikan sistem non-trivial. Tujuan pemodelan perangkat lunak: membantu semua tim yang terlibat dalam memahami sistem yang sedang dibangun, meningkatkan produktivitas tim pengembang dikarenakan pemahaman akan sistem yang lebih baik, mengurangi defek yang muncul, sebagai alat komunikasi antara tim pengembang dan pengguna, sebagai acuan ketika melakukan pengujian sistem, sebagai alat untuk mendokumentasikan kebutuhan sistem, membantu tim pengembang ketika harus melakukan dekomposisi dan modularisasi sistem, sebagai acuan ketika akan melakukan pengembangan sistem. Selanjutnya adalah struktur diagram. 1. Kelas diagram. 2. Komponen diagram. 3. Deployment diagram.
4. Objek diagram. 5. Package diagram. 6. Composite struktur diagram. 7. Profil diagram. Dan ini selanjutnya adalah diagram behavior, list case diagram, activity diagram, data matching diagram, sequence diagram, communication diagram, interaction overview diagram, dan timing diagram. Selanjutnya adalah metode SDLC atau Software Development Life Cycle, merupakan rangkaian proses yang dilakukan dalam industri perangkat lunak. Tujuan SDLC adalah menghasilkan perangkat lunak yang memenuhi keinginan pelanggan dan menggunakan waktu dan biaya secara efektif dan efisien. Metode SDLC adalah waterfall, agile, fast, iteratif, DevOps, spiral. Selanjutnya adalah metode waterfall, merupakan metode pengembangan. Metode ini mempunyai pendekatan yang kaku. Setiap tahapan pengembangan harus diselesaikan secara keseluruhan sebelum melangkah pada tahap pengembangan berikutnya. Metode waterfall terdiri atas analisis kebutuhan, desain, implementasi, pengujian, dan pemeliharaan. Tahapan akan dilakukan secara berurut linear mulai dari tahapan analisa kebutuhan sampai dengan pemeliharaan. Selain disebut metode waterfall, juga disebut air terjun. 1. Analisa kebutuhan. Tahap ini merupakan tahapan pertama dan tahapan paling penting karena di sini kita menentukan sistem seperti apa yang akan kita hasilkan dalam sebuah proyek pengembangan perangkat lunak. 2. Desain. Pada tahap ini, kebutuhan sistem diterjemahkan menjadi sebuah rencana pengembangan sistem dalam bentuk model. Model tersebut dapat dianggap sebagai sebuah blueprint dari perangkat lunak yang dikembangkan. Oleh sebab itu, model yang dibangun harus dapat untuk dimengerti semua tim pengembang dan menyertakan detail-detail yang diperlukan. 3. Implementasi. Pada tahap ini, model yang dibangun diterjemahkan menjadi perangkat lunak dengan menuliskan kode program. Sebuah perangkat lunak umumnya dibagi dalam unit kecil yang disebut dengan fungsi dan prosedur yang akan dikelompokkan dalam sebuah kelas dan modul-modul. 4. Pengujian. Pada tahap ini dilakukan pengecekan bahwa perangkat lunak yang sudah dibangun telah bekerja sesuai dengan yang diharapkan. Tujuannya untuk melihat bahwa kinerja sistem sudah memenuhi tingkat yang dapat diterima oleh pelanggan serta telah dapat mendeteksi baik dan error yang muncul dan memperbaikinya. 5. Pemeliharaan. Tahapan ini dilakukan untuk memperbaiki jika ternyata masih ada bug yang bersifat tidak kritis. Namun pada umumnya tahapan maintenance adalah tahapan pengembangan jika ternyata ada beberapa kebutuhan organisasi yang belum terakomodasi dalam bentuk sistem atau karena tuntutan perkembangan bisnis. Pengembangan akan dilakukan pada tahap ini. Dan selanjutnya adalah metode agile, merupakan pendekatan yang relatif baru dikenalkan. Metode agile menjalankan tahap-tahap tersebut secara berulang atau interaktif, dilakukan secara inkremental atau dijalankan dengan sedikit demi sedikit. Metode ini telah mengakomodasi perubahan ketika sebuah fungsi dimodifikasi dan dikembangkan sampai tahap implementasi dan didapat bahwa fungsi tersebut tidak sesuai dengan yang diinginkan, maka fungsi tersebut dapat diubah pada sprint berikutnya. Perbedaan waterfall dan agile yaitu waterfall merupakan metode yang kaku dan berkreasi jika dibandingkan dengan metode agile. Meskipun demikian, masing-masing metode memiliki kelebihan dan kekurangan.
dan cocok digunakan untuk kondisi yang sesuai dengan sifat masing-masing metode. Sekian video dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.